Pemirsa pernah nggak sih ngalamin ya yang namanya sama teman dipinjemin uang. Habis gitu susah bayarnya, nagihnya lebih susah lagi. Sebetulnya gimana sih caranya menagih ya kan pinjaman atau utang kepada seorang teman yang sudah lama nggak bayar-bayar. Ini ada tips dan ada cerita dari seorang Usi Sulistiawati. Kemudian ya kalau kita bicara tentang Nikita Mirzani, aduh yang satu ini ya tidak lepas dari sindir menyindir senggol menyenggol, dan ternyata sindirannya yang terakhir kali tentang ya seseorang itu berakibat dapat hujatan banyak dari netizen. Pengen tahu seperti apa? Nih dia. Biasa kan kalau utang emang amnesia kan, jadi aku main iseng aja. Kayaknya pas aku lagi pikir-pikir, ini banyak banget ya gitu. Terus aku bikin caption begitu. Akhirnya ada juga yang bayar, alhamdulillah, alamin. Merasa tersindir, alhamdulillah. Yang belum, cepetan dibayar. Aku kan kalau nulis caption kan suka biasa aja. Cuman emang kemarin aku nggak nagih, tiba-tiba ada yang bayar, alhamdulillah, rezeki berarti. Aku tuh nggak enakan, tapi aku udah janji dari tahun 2021 aku tidak mau meminjamkan uang. Jadi kalau ada orang mau minjem, ya mendingan aku kasih sedikit aja, tapi aku nggak minjemin karena takut gitu. Soalnya kalau zaman sekarang tuh kita yang ngutangin malah kita yang kayak bersalah, kita yang ngejar-ngejar gitu. Padahal kita yang duitnya dipinjem. Kalau nggak gede mah aku nggak bakal tagih gitu aja. Ya pokoknya buat aku mah besar kan, besar kecil itu relatif kan ya. Ada yang 10 juta buat orang kecil, buat aku gede. Ada yang 100 juta buat orang kecil, buat aku gede. Jadi relatif lah. Intinya ada banyak banget orang yang berutang. Nah, ya Tiga tuh sering ngingetin, ayo kalau ini jangan terlalu iya aja gitu. Kadang-kadang aku tuh orangnya suka nggak tegaan, malah dimanfaatin. Tapi kalau kemarin sih sebenarnya bukan karena itu, emang karena aku keinget aja tiba-tiba bangun tidur, gila ya banyak banget ya masih utang sama gue. Tapi karena aku nggak pernah nagih, harusnya kan kalau orang punya utang udah tahu jangka waktunya ini ya dia bayar gitu. Cuman ya udahlah. Ada listnya nggak? Nah, enggak. Teman kah atau mungkin keluarga atau seperti apa? Ya teman lah. Untuk berapa lama Kak maksudnya dari tentang waktunya waktu itu? Tahunan. Enggak, ini sih bukan masalah teman-teman yang berutang ya. Aku sih ngeliatnya kalau emang belum bisa bayar ya udah gitu. Cuman buat introspeksi aja buat teman-teman, kalau yang punya utang ya dibayar lah gitu. Karena katanya utang sampai mati di bawah ya gitu. Katanya yang wajib ditegur ya Bu sih ya? Katanya cuman ya nggak ditegur aja amnesia, apalagi nggak ditegur, ya udahlah biarin aja. Jadi apa nggak sih mau sih? Iya kan tadi aku bilang 2021 aku seterusnya nggak mau minjemin uang lagi. Udah. Mau sih terakhir. Udah ada yang sampai renggang banget gitu. Gara-gara utang piutang. Renggang sih mungkin jadi menjauh, jadi dianya ya, jadi menjauh. Makanya kok lucu dia yang menjauh, dia yang punya utang dia yang menjauh, tapi nggak, ya udahlah. Gue kasih tahu, Instagram itu adalah Instagram milik pribadi gue. Instagram itu adalah dimana gue kadang-kadang meluapkan keluh kesah gue, kesedihan, kebahagiaan, momen-momen penting yang kalian bisa nikmatin secara langsung karena tidak dikunci. Kalau misalkan gue membuat satu story apapun itu, jangan disangkut pautkan dengan yang lagi viral gitu loh, karena kan itu nggak spesifikasi menjelaskan untuk siapa. Kalau kalian mau berspekulasi untuk ini itu hak kalian semua gitu kan. Tapi untuk gue tidak ada bermaksud untuk ke si A, si B, si C. Karena yang gue tahu di Indonesia ini memang banyak sekali kok orang hamil di luar nikah gitu. Kadang-kadang orang yang mengerti dengan agama sekalipun tidak tahu itu, tidak diterapkan dengan baik. Kalau menikah, kalau mau punya anak ya nikah dulu gitu kan, jangan di-DP dulu baru menikah gitu. Karena fansnya barbar ya, selalunya dibilang kalau nggak pansos nggak makan ya. Gue bingung, mungkin gue makan gedung kali ya, sampai akhirnya gue harus pansos gitu kan. Ya kalau gue menanggapinya sih ya ini adalah hal yang biasa terjadi karena resiko konsekuensi sebagai seorang selebriti itu adalah diomongin, ya kan. Mau itu benar, mau itu nggak benar, ya itu adalah konsekuensi, harus diterima. Apalagi kalau misalkan contohnya dia kan sudah membuka cerita dan cerita itu kan bisa dinikmati sama banyak orang satu Indonesia. Ketika misalkan ada salah satu yang berkomentar dengan cerita yang sudah dibuat, ya jangan marah.
gitu loh. Begitu pun dengan hidup gue, ketika gue bikin satu cerita lalu dikomentarin dengan si A, si B, si C, gue pun gak bisa marah. Orang yang memang itu untuk disajikan secara umum kok gitu. Ya gue sih, kalau gue sangat menyayangkannya sebenarnya para fansnya sih ya. Fansnya itu gue nggak tahu ya, kalau gue minta maaf, kalau gue salah gue minta maaf. Maksudnya fans itu juga kita tidak boleh apa ya, kayak kan fansnya ini lumayan barbar ya, yang kita tahu lumayan barbar. Maksud gue gini loh, lo boleh mencintai satu artis, tapi ketika artis itu salah, ya jangan kalian tutup mata dan tutup hati, apalagi telinga gitu kan. Fanatik gitu. Benar, jangan terlalu fanatik, karena gini, kita harus mengedukasi segala sesuatu, apalagi public figure. Public figure itu adalah milik masyarakat. Kita harus memberikan atau mencontohkan hal-hal yang bagus. Kalau gue mah public figure yang mungkin kalian sudah mengejar gue tidak bagus, tapi gue tidak akan membohongi publik dengan berpura-pura ini, berpura-pura itu, tidak gitu kan. Karena apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Contohnya lagi, nggak usah jauh-jauh balik ke gue, ketika gue melakukan hal sesuatu yang akhirnya mengakibatkan harus ada laporan polisi, itu konsekuensi gitu kan, itu harus dijalanin gitu. Nah, berbeda dengan yang lagi heboh banget nih ya, mau salah mau bener pokoknya udah gue suka aja, bodo amat, mau bener mau salah. Berarti kan itu sama saja seperti kita membohongi masyarakat. Lah kapan masyarakat mau pinter kalau artisnya sendiri yang besar aja tidak mencontohkan yang baik gitu. Kita juga merasa tidak baik karena Iya, makanya jangan bikin gue jadi panutan deh, please banget nih ya. Karena namanya manusia itu pasti ada rasa, pasti pernah melakukan satu kehilafan yang kita pun tidak sadar gitu kan. Manusia nggak ada yang sempurna, kadang gue lagi apa, tiba-tiba mulut ini tidak bisa dijaga, akhirnya menjadi sesuatu yang besar gitu kan. Atau lagi gimana, sikap gue lah mungkin yang tidak bisa dijaga, akhirnya jadi sesuatu yang tidak bagus gitu. Jadi ya kalian boleh menjadikan salah satu artis panutan, tapi ambillah baik-baiknya aja gitu. Jangan yang buruknya pun ditelan-telan mentah-mentah gitu. Gue nggak pernah cek DM sih. Gue nggak punya waktu untuk cek DM. Jadi kalau gue bikin story apa, gue nggak pernah cek DM. Jadi terserah lah, paling komen-komen di feed gitu kayak nih nggak masos, nggak makan nih, nggak ini. Aduh, gue tuh paling. Nah ya, netizen tuh harus bener deh, harus sering-sering diedukasi supaya nggak bobrok gitu pikirannya. Gue kasihan sih gitu kan. Soalnya kadang-kadang gue kalau lagi ada waktu, gue posting feed, gue postingnya apa, komennya apa, gue tuh suka liatin profilnya orang-orang itu. Gue kasihan gitu, kayak wah tinggal di daerah, kehidupannya begini, kok lu sempet-sempetnya begini gitu kan. Nanti ketika sang artisnya melakukan laporan ke polisi, ntar lain lagi. Jadi sebetulnya jadi selebriti itu serba salah, apalagi kan ini kan masalah memang yang membukakan mereka sendiri yang mengumumkan, berarti kan tidak apa-apa dong kalau dikomentarin gitu. Cuma kan kadang-kadang fansnya nggak terima gitu kalau dikomentar, padahal kan dia sendiri yang nyarin, dia sendiri juga yang nggak mau komen. Tuh gitu caranya ya kan, mudah-mudahan masalahnya selesai tapi hubungan pertemanannya tidak rusak. Itu yang paling penting, tapi apapun itu tetap ya, kalau seseorang sudah tidak menghargai sebuah pertemanan ya kenapa kita juga harus jadi korban terus, ya nggak sih? Nah kalau kita bicara juga tentang ya netizen yang memang marah sama Nikita Mirzani, ya sudah lah ya, semoga ini menjadi pelajaran untuk semuanya aja. Kadang-kadang memang ada waktunya kita boleh colek sana sini, kadang-kadang nggak boleh juga. Oke, masih ada lagi cerita lain dari Selebriti Indonesia, jangan kemana-mana, tetap di Selebriti.